Terkait dengan urusan Ousmane Dembele yang diusir dari klub Barcelona karena tidak menaikkan kontrak baru pada Januari 2022, tim ini sebenarnya punya catatan buruk soal rekrutmen pemain. Entah terburu-buru atau kurang penelitian, tapi dalam sejarah pernah ada 9 pemain Barca yang bermain hanya satu musim saja, menandakan adanya ketidakcocokan. 9 pemain itu adalah sebagai berikut. Pada urutan ke-9, Dmytro Sigrinski. Anda pernah ingat pemain ini pembela Barcelona? Saya juga tidak. Tetapi ini adalah pemain Ukraina pertama yang pernah mengenakan jersey Blaugrana namun gagal tampil sesuai ekspektasi. Didatangkan sebagai bek tengah dari Shakhtar Donetsk, dia diharapkan bisa menunjukkan keahliannya menggiring bola, merebut bola-bola atas dan keahlian dalam bertahan. Dia bermain hanya 12 kali saja sepanjang musim 2009-2010 bagi Barca dan dijual semusim kemudian kembali ke Shakhtar Donetsk. Dengan klub Ukraina itu memperoleh keuntungan 10 juta euro dari hasil menjual dan membelinya kembali lebih murah. Pada urutan 8, Alexander Lep. Bintang asal Belarusia ini bermain cemerlang bagi Arsenal, sehingga menarik perhatian Barca yang mengambilnya pada tahun 2008 dengan harga 15 juta euro, plus tambahan 2 juta euro lagi jika Blaugrana berhasil menjadi juara La Liga. Yang terbukti benar terjadi pada musim 2008-2009, menjadikan harga transfernya total berjumlah 17 juta euro. Lep bermain 36 kali di semua kompetisi dalam satu musim di klub Camp Nou, namun gelandang serang itu gagal mencetak gol dan tidak pernah bermain untuk Barcelona lagi. Dia kemudian dipinjamkan ke Stuttgart, Birmingham City, dan Wolfsburg sebelum mengakhiri kontraknya pada Januari 2012 untuk bergabung dengan Krylia Sometov Samara di Liga Premier Rusia. Satu musim tanpa gol dan banyak uang terbuang sia-sia, semua orang menyesali kesepakatan ini termasuk Lep sendiri. Pada urutan ke-7, Mark van Bommel. Gelandang itu direkrut oleh kompatriotnya asal Belanda, Frank Rijkaard, dengan status bebas transfer dari PSV Eindhoven pada tahun 2005 dan tampil cukup baik dalam 36 pertandingan untuk klub. Namun 1 tahun setelah kedatangannya, Bayern Munchen menawarkan 6 juta pound untuk membeli Van Bommel, dan dengan Xavi, Deco, Andres Iniesta, Thiago Motta, dan banyak lagi mampu menggantikan posisinya sebagai gelandang bertahan, Barca menyetujui penjualan itu. Van Bommel kemudian memenangkan trofi La Liga dan Barca mendapatkan untung dari penjualannya. Solusi win-win untuk semua orang. Pada urutan ke-6, Juan Roman Riquelme. Legenda Argentina ini tiba dari Boca Juniors pada tahun 2002 dengan harga sekitar 10 juta pound dengan banyak harapan menyertai kedatangannya. Salah satu playmaker paling berbakat pada generasinya, Riquelme hanya menghabiskan 1 tahun di tim utama Barcelona dengan manajer Louis van Gaal menyebutnya sebagai rekrutmen politis dan harus membuangnya guna memberi ruang bagi kedatangan Ronaldinho. Sang pemain Brasil itu menyebabkan Barca kehabisan jatah pemain asing, membuat Riquelme kemudian dipinjamkan selama 2 tahun ke Villarreal. Di Villarreal dia menjadi legenda, tetapi bagaimana dia bisa mencetak hanya 6 gol saja dalam 42 pertandingan untuk Barca di semua kompetisi, meskipun kemampuannya adalah kelas dunia. Pada urutan ke-5, Paulinho. Merupakan sebuah kesepakatan yang aneh. Seluruh dunia terkejut ketika Barca bersedia membayar 36 juta pound untuk membawa Paulinho ke Camp Nou dari Guangzhou di China pada tahun 2017. Dia merupakan pemain gagal di Tottenham Hotspur. Paulinho bukanlah seorang figur yang akan dikaitkan dengan gaya bermain Barcelona. Tetapi tetap saja dia berhasil mencetak 9 gol La Liga saat Barca memenangkan trofi di bawah Ernesto Valverde hanya dengan 1 kekalahan saja sepanjang musim. Paulinho kemudian pindah kembali ke Guangzhou dengan status pinjaman yang kemudian berubah menjadi permanen 6 bulan kemudian, dengan biaya yang sama seperti yang dibayarkan Barcelona untuknya. Meskipun ini merupakan sebuah kesepakatan yang aneh, tetapi Paulinho bermain bagus dan klub tidak mengalami kerugian. Jadi secara keseluruhan selama 1 tahun di klub ini, dia cukup produktif. Pada urutan keempat, Malcolm. Pemain ini sudah gagal menciptakan permusuhan pula dengan pihak AS Roma.
Pada tahun 2018, Malcom adalah pemain sayap yang paling dicari di Bordeaux ketika Barca membayar 36 juta pound untuk mendapatkan jasanya. Barcelona membelinya dengan cara mencurinya dari tangan AS Roma pada detik-detik terakhir, membuat manajemen Giallorossi marah besar. Pemain Brasil itu hanya bermain 24 kali saja di semua kompetisi bagi Barca, mencetak 4 gol sebelum pindah ke Zenit Saint Petersburg dengan harga sama seperti yang dibayarkan oleh Barcelona untuknya. Malcom hanya bermain 1 musim saja dari kontrak 5 tahun yang ditandatanganinya. Pada posisi ketiga, Miralem Pjanic. Ini merupakan satu kontrak aneh lainnya yang dilakukan oleh Barca. Klub Camp Nou memutuskan untuk menukar Arthur Melo yang berusia 23 tahun yang merupakan seorang gelandang sangat menjanjikan bagi mereka dengan Pjanic yang berusia 30 tahun dari Juventus. Sementara kedua klub membayar satu sama lain sebesar 60 juta pound untuk menyeimbangkan pembukuan pada tahun 2020. Pjanic bermain 30 kali dalam satu musim di Barca meskipun sebagian besar turun dari bangku cadangan dan tidak bisa memberikan dampak sama sekali. Dia telah dipinjamkan ke Besiktas di Turki dan diharapkan akan keluar secara permanen setelah masa pinjamannya berakhir. Barcelona kehilangan Arthur Melo dan membayar gaji yang sangat tinggi bagi Pjanic selama satu musim, nihil gol dan nihil penampilan mengesankan dari seorang pemain tua. Itu jelas bukan kesalahan yang ingin mereka ulangi kembali. Pada posisi kedua, Yerry Mina. Ernesto Valverde menginginkan seorang bek tengah, jadi Barcelona membayar sekitar 12 juta pound pada Januari 2018 untuk mendatangkan Yerry Mina dari Palmeiras di Brasil. Mina bermain hanya dalam 6 pertandingan saja untuk klub ini, termasuk satu-satunya kekalahan liga mereka pada musim tersebut, kekalahan 5-4 melawan Levante di mana bek Brasil itu tampil compang-camping. Beruntung bagi Barcelona, Mina bermain bagus bagi timnas Kolombia di Piala Dunia 2018 dan setelah mencetak gol melawan Inggris, Everton bersedia membayar 30 juta pound untuk pemain berusia 23 tahun tersebut. 6 bulan, 6 pertandingan dan keuntungan hampir 20 juta pound, Barcelona nyaris tidak bisa membayangkan betapa beruntungnya mereka. Pada urutan teratas daftar ini, Zlatan Ibrahimovic. Ini adalah kegagalan transfer terbesar Barcelona. Zlatan hanya menghabiskan satu musim di Barca setelah ditukar dengan Samuel Eto'o, Alexander Lepp, dan uang sekitar 40 juta pound pada tahun 2009. Itu adalah salah satu transfer besar Barca dan salah satu yang berubah menjadi mimpi buruk. Ibrahimovic dan Guardiola tidak pernah cocok satu sama lain, dan setelah 22 gol dalam 46 penampilan, dia kemudian dipinjamkan ke AC Milan yang menjadikannya permanen dengan harga sekitar 22 juta pound. Barca menderita kerugian finansial sangat besar dan menyaksikan Samuel Eto'o memenangkan treble di Inter Milan yang merupakan salah satu episode paling menyakitkan. Selengkapnya bisa kamu lihat di website gilabola.com. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tenang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.